Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana caramu mencintai aku? Pernah ingat bu dulu hadisnya? Wahai Abu Bakar, bagaimana caramu mencintai aku? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Bener nggak kira-kira? Nah, kita lihat dulu hadisnya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, cintailah aku melebihi cintamu terhadap dirimu, cintamu terhadap keluargamu, cintamu pada harta kekayaanmu, cintamu pada dunia alam semesta ini. Loh, Masya Allah. Jadi cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, keluarga kita, harta kita, Bu. Masya Allah. Itu yang diucapkan Nabi kepada Abu Bakar. Artinya ya sama, Abu Bakar aja yang masuk, yang dijamin surga disuruh begitu, apalagi kita gitu. Jadi orang Muslim kok nggak cinta pada Nabi Muhammad, dipertanyakan gitu ya. Nabi Muhammad nyuruh kita nggak dendam. Kalau kita cinta gimana, Bu? Ya nggak ikut Nabi, nggak dendam. Nabi Muhammad nyuruh kita nggak gampang terbakar ada isu-isu, berita-berita, apalagi kata orang, kabar burung, katanya kita dibicarain, diobrolin, diomongin, katanya ini. Kalau kita cinta Nabi nggak akan termakan tuh, biasa aja. Kalau memang begitu maafin aja, apalagi tidak, itu hanya fitnah gitu. Enak nggak Bu kira-kira ikutin Nabi Muhammad? Enak Bu, tapi kadang kita nggak mau kadang gitu. Lo jual gue beli, kenapa Bu? Apa Bu? Nah, tahu nggak kalau susah? Biar kita mudah apa? Kalau kita melakukan sesuatu itu susah, berarti pahalanya besar. Nah itu Bu. Kalau susah, berarti pahalanya besar. Itu yang selalu harus kita ingat gitu. Biar kita ringan jalani. Memaafkan suami, memahami suami itu kira-kira mudah atau susah? Loh susah loh, padahal udah bertahun-tahun loh ya. Iya. Begitu juga saya. Begitu juga suami ibu sama. Memahami ibu juga nggak mudah. Tapi ingat, ketika nyelkit sakit di hati, pahalanya besar kalau bersabar. Pedih. Nah, pedih taruh di sol sepatu aja, Bu. Atau taruh di bawahnya sandal pedihnya. Itu, biar kita injak-injak. Pedih. Injak. Pergi loh ke sana. Nah, saya seringkali orang selalu bilang begitu, teori Ustadz gampang, retanya mudah. Karena susah itulah pahalanya besar. Jangan dibalik-balik. Itu terus diomongin, itu mah Nabi. Loh, Nabi kan disuruh ngasih contoh. Dan Allah katakan uswatun hasanah, contoh yang teladan yang baik. Artinya apa? Bisa dicontoh oleh orang lain selain Nabi Muhammad. Dan memang harus dicontoh oleh pengikutnya. Jadi kalau ada orang bilang begitu, dia nggak yakin akan perintah Allah bahwa kita bisa mencontoh Nabi. Kualitasnya mungkin berbeda, tapi bisa. Tahajud, Nabi 4 jam tahajudnya. Kita nggak kuat kayak Nabi, tapi kan kita bisa tahajud meskipun 2 rakaat 2 menit. Nah, lumayan. Iya kan? Iya. Apa yang dilakukan Nabi bisa, Bu. Ya, yang nggak boleh yang dapat wahyu. Masuk kita mau dapat wahyu. Ya, dari malaikat Jibril bisa tangkap polisi nanti masuk penjara. Ada nabi baru. Gitu. Yang lainnya bisa kita contoh. Makanya saya sangat berharap, Bu. Kenapa kalau saya nggak ngajar, saya juga nggak tahu ini ada ngaji atau nggak. Biasanya kan saya ada ngaji kalau Jumat gitu. Tapi nanti sengaja nggak saya buka grup saya biar saya bisa kesini. Oke ya. Ya. Jadi saya sangat berharap saya sangat berharap sekali majelis taklim Ummu Salamah ini berbeda dengan majelis taklim yang lain. Amin Bu ya. Ya, kalau majelis taklim yang lain kalau mau ngaji berlomba pakai baju baru, baju bagus, kita enggak, biasa-biasa aja. Amin. Kalau majelis yang lain pamer kemewahan, kita di sini enggak pamer. Amin. Alhamdulillah. Kalau majelisnya ya bajunya itu juga. Berarti saya salah ngomong. Itu agak bahaya loh Bu ya kalau nggak punya itu. Kenapa? Ada kemungkinan nanti kalau punya gimana? Pakai saya
Insya Allah ya. Jadi kalau majelis yang lain mungkin apa ya Bu ya? Biasanya setahun sekali atau apa ngundang penceramah terkenal yang masuk TV, wah kemudian di syuting, wah ada jadi kebanggaan. Majelis Taklim Salamah nggak usah pengen dipuji di dunia. Setuju Bu ya? Saya itu berdoa ya Allah semoga yang semua anggota ini yang ikut ngaji maupun hari ini yang nggak ngaji tapi namanya ada tulisannya. Semoga nanti kita berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya. Apa Bu kalau kita harapkan dunia rugi banget gitu. Makanya guru-guru saya itu nasihatin, pokoknya ustadz, guru ngaji harus punya pekerjaan. Ya, kalau bahasa Jawa nggak ketang itu apa ya? Jawa. Nggak ketang itu apa ya? Apa Bu? Nggak ketang jualan donat gitu dulu. Apa nggak ketang apa ya? Kenapa Bu? Meskipun hanya, nggak ketang itu. Meskipun hanya jualan jajanan atau harus kerja. Makanya saya kalau masuk di kota itu agak kaget Bu. Masuk ke sini agak kaget ke Ciputat itu. Ya kebetulan saya juga namanya juga orang baru. Akhirnya kan pepet senior, deket dengan ustadz-ustadz yang sudah senior gitu. Akhirnya ngeri-ngeri sudah Bu itu. Jadi akhirnya saya agak menjauh dikit-dikit, nggak mau nempel-nempel kayak orang-orang itu. Kalau ditelepon suruh gantiin khutbah Jumat ya siap gitu ya. Tapi kalau saya takut Bu. Kenapa? Karena itu ya bahaya kalau tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah Allah takdirkan saya punya pekerjaan meskipun nggak kayak orang-orang yang kaya gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah untuk keluarga cukup, alhamdulillah. Utang ada biasa, orang hidup nggak punya utang kan nggak enak ya. Biasa gitu ya. Yang penting ya utang itu anggap amanah ya, jangan dianggap beban ya. Ya amanah yang harus kita bayar. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada sholawat nih tadi. Nah, sholawat ini agak unik ya. Uniknya apa? Akhir-akhir ini ramai menjelang pemilu. Ya mungkin sebelumnya juga ramai menjelang banyak hal lah ya. Ada orang yang didolimi, ada orang yang digusur tanahnya dan sebagainya, sehingga sepertinya kok penting gitu. Dari artinya itu udah kebaca. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid dzalimin bidzalimin. Asghil itu artinya sibukkanlah ya Allah. Wa asghilid dzalimin, ya Allah sibukkanlah orang-orang yang dolim itu bidzalimin terhadap orang-orang dolim lainnya. Mereka sibuk, nah kita nonton doang ya. Mereka yang sibuk, mohon maaf, menjilat pejabat, pengen dapat satunya juga menjilat ini, akhirnya saling menjilat, tengkar, saling fitnah. Mereka sibuk ngurusin mereka sendiri sehingga waktunya habis hanya untuk perang antar mereka. Sedangkan kita ibadah tenang, prestasi, kerja benar, insya Allah gitu. Ya, kita diselamatkan ya dari kedoliman mereka. Harapannya itu. Itu sholawat asghil namanya. Wa asghilidz dzalimin bidzalimin. Dzalimin itu artinya apa? Orang-orang yang dolim Bu. Orang dolim itu gimana? Ya kalau ada orang susah, penghasilannya rendah, miskin, kayaknya nggak dihargai, nggak dihormati. Itu orang yang perlakukan itu dia dolim Bu. Ngomong nggak didengar, dicemooh, itu dolim itu. Nah kita nggak boleh, kamu dolim ya, kamu nggak boleh gitu. Kalau ada orang dolim pada kita, apa Bu? Kesempatan doa kita diijabah oleh Allah. Jadi jangan terus jadi dendam. Awas lo ya, nanti kalau gue kaya balesan lo ya, janganlah. Tunggu ya. Tunggu tanggal mainnya ya, gitu ya. Gitu ya. Bidzalimin terhadap orang yang dolim lainnya. Ya. Wa akhrijna artinya apa Bu? Wa akhrijna dan keluarkanlah kami ya Allah. Mim bainihim. Ya, dari mereka. Jangan-jangan sampai kita diikut-ikutan untuk perang antar mereka. Jangan mau. Wa akhrijna mim bainihim, di antara mereka salimin, dalam keadaan selamat. Insya Allah. Makanya itu kalau kita baca sholawat itu kita hayati maknanya biar mendapatkan manfaatnya.
Jadi nggak hanya sholawatan, indah-indahan suara, artinya kita nggak tahu, hikmahnya kita nggak tahu, tujuannya seperti apa gitu kan, hanya untuk lomba. Padahal enggak, ini manfaat banget Bu. Kalau dulu Pak Kiai saya, waktu saya pesantren di Kediri, ya, saya pernah di Jombang, pernah di Madura, pernah di Kediri. Ya, waktu di Kediri itu beliau menyampaikan kalau kamu ingin dimudahkan urusanmu, baca istighfar sama sholawat setiap hari minimal 1000. Masya Allah. Dulu saya rutin Bu sekarang. Dulu kok sekarang. Sekarang susah gitu. Jangankan 1000 ya. 10 aja kadang-kadang harus nyempetin gitu ya. Nah, kalau kita bisa luar biasa. Kalau mau 1000 Bu, ya jangan langsung 1000 lah, berat. 100 dulu, tapi rutin dulu. Yang paling gampang itu sebelum tidur biasanya. Tapi syaratnya kalau sebelum tidur jangan pegang HP. Iya. Jangan lihat TV. Nah, kalau lihat TV pegang HP ya repot. Nggak jadi. Ini statusnya kok nyebelin banget sih, ini nyindir aku ya ini. Iya. Nah, repot kan. Akhirnya kita Lupa istighfar. mau istighfar malah nambah dosa. Iya. Gitu ya. Jadi istighfar sholawat itu Masya Allah. Ya, saya pernah membuktikan dulu ya, luar biasa. Dan memang kita diperintahkan setiap hari itu jangan sampai nggak baca istighfar, jangan sampai nggak baca sholawat Bu. Terutama sebelum subuh. Itu yang saya juga masih belajar mengamalkan. Sebelum subuh baca istighfar. Itu konon katanya dalam banyak riwayat luar biasa. Luar biasa. Karena doa yang paling dicintai oleh Allah itu apa Bu? Istighfar. Astagfirullah. Kita minta ampun pada Allah itu kalau Allah ampuni kita, apapun dikasih sama Allah. Loh, kita mintanya macam-macam, istighfar nggak mau. Jadi kurang pas jadi dengan permintaannya.